Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wa ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, hidayahnya maupun inayahnya, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan aman, tentram, dan juga damai. Kemudian tak lupa sholawat serta salam teriringkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mempertahankan Islam dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saudara-saudaraku semua, rahimakumullah, sudah selayaknya kita semua yang tentunya memiliki kedua orang tua seharusnya berbakti kepada kedua orang tua. Lantas mengapa masih banyak orang yang memiliki kedua orang tua tapi masih banyak yang durhaka? Kemudian kita harus apa dan bagaimana terhadap orang tua? Mari kita sama-sama jelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ketika itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala?" Rasul belum menjawab. Yang pertama adalah sholat tepat waktunya. "Ya Rasulullah, apa amalan yang dicintai Allah yang kedua?" Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, "Ya Rasulullah, yang ketiga?" Yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Dalam hadis ini mengatakan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan-amalan utama yang dicintai Allah nomor 2, bahkan setelah sholat. Jadi ketika diklasifikasikan, pertolongan kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fisabilillah. Ini dalam pengecualian. Misalkan kita dalam keadaan ingin berperang, akan tapi orang tua sedang sakit-sakitan, mana yang didahulukan? Kalau dalam konteks hadis, amalan yang paling utama dicintai Allah berbakti kepada orang tua, baru jihad fisabilillah. Akan tapi kalau mungkin mereka melihat dari sisi syahidnya, mereka pasti ikut jihad fisabilillah. Tapi inilah hadis Rasulullah SAW, bahwasanya amalan yang paling utama berbakti kepada orang tua nomor 2, baru setelah itu jihad fisabilillah nomor 3. Kemudian juga disebutkan bahwasanya keridhaan orang tua itu juga keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemurkaannya Allah terletak pada kemurkaannya orang tua. Di sini dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang begitu cintanya kepada orang tuanya, sehingga sahabat Nabi ini sampai-sampai rela menggendong orang tuanya ketika ingin berhaji ataupun berhaji. Maka dari itu, karena beliau melihat keberkahan kepada kedua orang tua itu, beliau rela menggendong dari jarak puluhan kilometer hingga sampai ke tempat ibadah haji seperti itu. Bahkan juga ada salah satu kisah Alqamah yang dia memilih lebih cinta kepada istrinya atau lebih cinta kepada kedua orang tuanya. Akan tapi dia lebih cinta kepada istrinya
Qadarullah, ketika meninggalnya, Alqamah susah untuk meninggal karena begitu cinta kepada istrinya tapi lupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhasil di akhir hidupnya para sahabat-sahabat sekelilingnya pun meminta kepada orang tuanya agar memaafkan dosanya Alqamah. Inilah menggambarkan bahwasanya begitu dahsyatnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan manfaat berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah jalan menuju surga yang lebih dekat. Ini yang belum kita sadari dan belum kita pahami, bahwasanya kita dalam meraih surga yang begitu dekat bisa dengan kedua orang tua, yakni menghadirkan surga di rumah kita dengan orang tua itu. Bahwasanya ada dalam sebuah hadis mengatakan surga yang paling tengah itu ya di kedua orang tua itu. Maka dari itu marilah kita yang mumpung masih di bulan Ramadan, di penghujung malam terakhir, kita manfaatkan agar dekat dengan kedua orang tua, meminta doa kepadanya, dan juga bersedekap dan bersungkem mungkin. Bukan hanya di saat momentum Idul Fitri, akan tapi di setiap saat kita harus bisa berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Manfaat berbakti kepada orang tua, jalan menuju surga terdekat, surga yang paling tengah kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah jalan menuju keberkahan. Karena ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, keberkahan itu akan hadir. Selain kita bersilaturahim, kita juga berbakti kepada orang tua, itu juga akan mendapatkan keberkahan yang begitu banyak kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah, yang terakhir manfaatnya, doa terbaik dari kedua orang tua. Jadi doa yang mustajab, selain ketika kita dizalimi, juga doa dari kedua orang tua yang sangat mustajab. Maka jangan main-main ketika ada kisah seorang yang durhaka kepada orang tua itu tidak ridho, orang tua itu mendoakannya, lantas apa yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Banyak kisah-kisah yang mengisahkan bahwasanya berdurhaka kepada orang tua akibatnya sangat luar biasa. Banyak yang sampai dikutuk ataupun lainnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu mustajabnya agar kita berbakti kepada kedua orang tua itu harus dan wajib kita lakukan. Terutama khususnya di bulan Ramadan yang dimana Rasulullah SAW sangat kencang beribadahnya. Mari kita luaskan berbakti kepada orang tua agar nantinya yang menjadi contoh baik di bulan Ramadan akan kita lanjutkan tradisi kebaikan ini di luar-luar bulan Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, telah banyak ayat yang mengisahkan bahwasanya kita harus berbakti kepada orang tua. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra ila akhir ayat. Di sana disebutkan bahwasanya orang tua kita menyapih itu dalam arti dari mulai mengandung, melahirkan hingga menjadi balita 30 bulan. 30 bulan kalau dikategorikan bisa sampai kurang lebih 1,5 atau 2 tahun menyapih kita, menyusui, kemudian mengandung kita, menyusui hingga sampai kita besar. Luar biasa. Bagaimana sampai Allah mendetailkan penjelasan bahwasanya orang tua menyapih kita begitu lamanya. Dari mulai mengandung, menyusui sampai kita mulai besar. Itu di surah Al-Ahqaf. Kemudian disebutkan lagi di surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sungguh telah ridho bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua. Nanti di ayat setelahnya janganlah mengucapkan kepada orang tua, akan tapi berkatalah yang karimah, qaulan karimah, berkatalah yang baik kepada kedua orang tua. Karena akibatnya ketika tadi kita bandel ataupun durhaka kepada kedua orang tua, efeknya kemurkaan Allah akan datang.
Allah akan mungkin memberikan ketimpaan musibah kepada kita ataupun lainnya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, agar senantiasa kita menjaga perkataan kita kepada kedua orang tua, menjaga adab kita kepada orang tua, dan penting bahwasanya ilmu adab kepada orang tua selain juga ilmu adab kepada ilmu itu sangat penting. Jagalah orang tua kita, jagalah diri kita. Sebelum ditutup, satu ayat terakhir yang mengatakan bahwasanya agar kita senantiasa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Yang ini di surah Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksaan pedih api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah batu yang begitu keras dan juga manusia. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka. Mungkin cukup sekian kultum pada hari ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.